Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian satu korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan satu keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Alus Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, satu rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke. Baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi saat kami melakukan tadi pagi memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persidangan tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumbuh Raya atau di Kecamatan Dumbuh Raya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey Kamar.
Kurang-kurang kasih pizza. Ano pa ganin? Yung madiri mo, yung kasi balik ini. Sama sedih magayon dito sa patas kami. Dorang natin no parte apa? 3 jam itu turang bongkar itu kasi yang nanti. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Kasi kalau tambah gimana, tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tambah Puriko ini yang ini pakai ulang padi ya. Kayak Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung buang. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun. Kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 ke rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga
alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa Jadi yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya. tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah Nah, terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak ini. Tadi kami sudah rembuk di situ, diusulkan kepada bunyi. Jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing. Prim kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Nanompal lagi ini. Ini almadi ini untuk kasih lagi ini. Itu lain. Kalau sudah mulai ini taseng. Mata semua. Dorang bilate no palpe apa? Ujung biru kata kamu sih. 3 jam itu orang bongkar itu kasih ini. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau sama gimana? Tidak boleh turun orang semua mau turun ke sana. Buat sama Piko ini yang ini pakai ulang padi ya. Saya. Jangan tengah-tengah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Dura ya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Alus Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang
beruntung suami korban dalam ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah yang sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa... Gorontalo saat kejadian langsung ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi saat kami melakukan dari pagi memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak dan hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari 3 anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. TJ Prim kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Ano pa lang yun? Ang madiri mo, ini-enter ka sa bagay. Sama ko din mo lang yun, itaseng. Ano, tapos, matatasan mo. Doon ang natin na parte, apa? Pero ka talaga mo sila. 3 jam itu orang bongkar itu kasi yang naik dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih keluar kamar gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat priko ini yang ini pakai ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor.
Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun. Kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Oke. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah Terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat.
total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan satu keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat, karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, satu rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus, dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara tiga anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi, memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam, karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam, dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung. Namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persidangan saat tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman, dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Menumpang ini yang madu ini yang kasih baju itu. Kalau sudah mulai ini taseng, mata saja. Dorang bilang Noval apa? Ujung biru kan terlalu 3 jam itu orang bongkar itu kasih yang lagi. Dari jam 12 kan 3 baru kelar. Masih kalau sama gimana? Tidak boleh turun orang semua, mau turun ke sana, buat tempat Piko ini yang ini minta gitu orang padi.
Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Oke. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo.
Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi, memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam, dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung. Namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari 3 anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persidangan tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman, dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Sejeprim kamar.
kapal ini Almadiri ini yang terkas baju ini itu malam kalau sudah mulai ini taseng memang takut mata saja. Dorang bilang nopal apa di ujung biru kan terlalu sih. 3 jam itu orang bongkar itu kasi yang lagi dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau gimana tidak boleh mau turun orang semua mau turun ke sana mau tempat Riko ini yang ini pakai orang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas. Tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 kita ke rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang.
Pak, apa Jadi yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah Nah, di terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Yang sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Dura ya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Alus Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah yang sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan tadi pagi memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari 3 anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persidangan saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan
pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeprim kamar. Kurang kasih pizza. Nanompal lang yun. Yung madiri mo, yung kasi lagi yun. Ito na yun. Kaya sige mo lang yun, ito seng. Ang katus, atas aja. Dorang natin na parte apa? Usin pero kata lang sila. 3 jam itu orang bongkar itu kasi yang medik. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih keluar sama gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana. Buat kapal periko ini yang ini pakai ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Batu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas. Tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya.
Nah itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya ya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di rumah sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Novel itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPD Provinsi Gorontalo dan juga Halo rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan dari pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPD
langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat pasien masyarakat. Dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Dan hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman, dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey mau kamar. Kurang kasih pizza. Ang palang ini, yang mati rumah, yang kasih baju ini. Kalau sudah mulai ini tasnya, memang takut atas ini. Dorang bilang no parte apa? Musim biru kata dalam musim 3 jam itu orang bongkar itu kasih medik. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih keluar kamar gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat priko ini yang ini pakai orang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Batu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material. Meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu. Karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Oke. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi DPP, BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya. Tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah Nah, di terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita.
Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangaho. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Al-Rusdi Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi, memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam, dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung. Namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari 3 anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman, dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumbuh Raya atau di Kecamatan Dumbuh Raya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. CJ Prim kamar. Oh.
Mungkin tapi kurang kasih pizza. Ano pa lang ini ang magiging ini ang kasih pizza. Kalau tadi mau ini taseng. Mata saja. Dorang bilang no parte apa? Usin biru kata kamu sih. 3 jam itu orang bongkar itu kasi yang nanti dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau sama gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat Priko ini yang ini pakai orang padi ya. Saya Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 rumah sakit. Okay. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang.
Pak, apa Jadi yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya. tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah Nah, di terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Dura ya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah yang sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan tadi pagi memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat ada beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari 3 anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan
pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Ano pa lang yun? Yung madiri mo, ito kasi lagi ito. Ito na yun. Sama sa di mo lang yun, ito sen. Ang tapos, matasan mo. Doon ang natin na parte. Apa? Si biro ka talaga ng sila. 3 jam itu orang bongkar itu kasi yang ready. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Kasi kalau kemana gimana, tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, buat sama Priko ini yang ini pakai orang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah
patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah Nah, di terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di barat Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di rumah sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPD Provinsi Gorontalo dan juga Halo rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan dari pagi memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat
masyarakat. Dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak. Dan hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, akan tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeprim kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Ano pa lang yun? Yung madiri mo, mental kasi lagi yun. Ito na yun. Kalau sudah ada yun, ditaseng. Memang kasus, atas-atasan yun. Dorang natin nomor apa? Usin biru kata lang sila 3 jam itu orang bongkar itu kasi yang natin. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau sama gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat itu ini yang ini pakai orang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Batu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat.
Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas. Tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah Terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumpuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita.
Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Alus Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa... Gorontalo, saat kejadian langsung... Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi saat kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari 3 anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persidangan saat tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumbuh Raya atau di Kecamatan Dumbuh Raya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey kamar.
Itu tapi turun-turun kasih pizza. Ano pa ini yang maju ini untuk kasih baju itu. Itu malu. Sama sedih lagi ini taseng. Mata semua. Dorang natin na parte apa? Usin biru kata lang sila 3 jam itu turun bongkar itu kasih ini. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau sama gimana? Tidak boleh turun orang semua mau turun ke sana. Mau tambah Priko ini yang ini pakai ulang padi ya. Saya Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 ke rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi DPP, BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga
Alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa Jadi yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah Nah, di terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak ini. Tadi kami sudah rembuk di situ, diusulkan kepada bumi. Jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing. CJ Prim kamar. Mungkin tapi kurang-kurang kasih pizza. Ano pa lang yun? Tinggal madiri mo. Umiintay ka sa balik ito lang. Kung nasa di mo lang yun, itaseng. Patas mo. Dorang bilang no parte apa? Usin biru kan tak lang sila 3 jam itu turang bongkar itu kasi yang meeting. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Kasih telur sama gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tambah priko ini yang ini pakai orang padi ya. Saya yang menentang apa Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di bibir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang
beruntung suami korban hal ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah yang sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi saat kami melakukan tadi pagi memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat ada beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari 3 anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persimpangan tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeprim kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Mengopal yang ini, yang mandiri ini yang kasih baju ini. Sama sudah mulai ini taseng. Memang takut atas lagi. Dorang dilatih nomor apa? Urusin biru kan dalam sini. 3 jam itu orang bongkar itu kasih nanti. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih keluar kamar gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat berikut ini yang ini pakai ke ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor.
Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat.
total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan satu keluarga, di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di rumah sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat, karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, satu rumah tersebut yang memang berada di pinggir sungai Bone itu tergerus, dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Novel itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara tiga anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah yang sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi, memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi saat kami melakukan dari pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam, karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak, dan hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat ada beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan, saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman, dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Menumpang ini yang mati ini yang kasih baju ini. Kalau sudah mulai ini taseng, kalau kasus mata saja. Dorang natin nomor apa? Usul biru kata lang sila. 3 jam itu orang bongkar itu kasih yang lighting. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau sama gimana? Tidak boleh turun orang semua, mau turun ke sana, mau sama Priko ini yang ini minta ke orang padi.
Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas. Tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia
Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangaho. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah yang sudah memberikan? Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. CJ Prim kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Mengopal lagi ini. Ini yang mati ini yang kasih lagi ini. Itu lain. Kalau sudah lagi ini taseng. Memang kasus mata saja. Dorang bilang Noval apa? Usin biru kan terlalu sih. 3 jam itu orang bongkar itu kasih yang lagi. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih keluar kamar gimana? Tidak boleh turun orang semua, mau turun ke sana. Mau tempat berikut ini yang ini pakai ke ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Megata Juju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini.
Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Megata Juju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 kita ke rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama
Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di rumah sakit Alus Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat, karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, satu rumah tersebut yang memang berada di pinggir sungai Bone itu tergerus, dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara tiga anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi, memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat masyarakat. Dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam, karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam menyebabkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung. Namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai kesimpulan saat tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman, dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. CJ Prim kamar. Kurang kasih pizza. Menumpang yang ini, yang mandiri ini yang terkas baju itu. Itu lain. Dan masih di mana ini taseng. Memang kasus atas aja. Dorang bilang Noval apa? Si Usin Biru kan dalam musibah. 3 jam itu orang bongkar itu kasih yang tadi. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau sama gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana. Buat kapal Priko ini yang ini pakai ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo.
Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun. Kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah Terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangahu.
Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan satu keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi satu rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Nopal itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan tadi pagi memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari 3 anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persimpangan tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, akan tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey mau kamar. Kurang kasih pizza. Ano pa lang ini? Yung almadiri mo, yung kasih baju ini. Itu kalau sudah mulai ini tasnya.
Dorang bilang apa? Musim biru kata dalam musim 3 jam itu orang bongkar itu kasi yang medik. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih keluar kamar gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat itu ini yang ini pakai ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material. Meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu. Karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 kita ke rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi DPP, BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah Nah, di terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangaho. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Mega Tajuju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abdurrahman itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di rumah sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat. Memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan
perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke. Baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi, memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat masyarakat. Dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung. Namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persidangan tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey mau kamar. Kurang kasih pizza. Ano pa lang yun? Yung magiging ini-enter kasi lang yun. Ito na yun. Kung nasabi mo lang yun, kasi ang takot, matapasan mo. Dorang natin na parte apa? Usin biru kata lang sila. 3 jam itu orang bongkar itu kasi yang lagi. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau sama gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat berikut ini yang ini pakai ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang.
tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Megata Juju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun. Kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Oke. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Dura ya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana
seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Alor Sepuh Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat, karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, satu rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus, dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara tiga anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi, memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat masyarakat. Dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung. Namun memang terlihat beberapa dari tugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persimpangan tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman, dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey mau kamar. Kasih pizza. Ano pa lang yun? Yung madirin mo, mentor kasi lagi itu. Itu baru. Kalau sudah baru yun, itu sen. Memang pasti mata saja. Dorang bilang apa? Biro kan dalam musibah. 3 jam itu orang bongkar itu kasih yang lagi. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih keluar kamar gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana. Buat tempat itu ini yang ini pakai ke ulang padi ya. Kayak Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo.
Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo